Kalau di Kementerian Perdagangan tidak hanya terkait publikasi saja, tapi kami juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga legislatif ya, DPR, DPR dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Janis Putriani, perwakilan dari kelompok 3 Dasar-Dasar Humas. Di sini saya sedang berada di kantor Kementerian Perdagangan bersama dua narasumber saya. Silahkan, Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Ridiata, selaku Ketua Tim Hubungan Antar Lembaga non Pemerintah di Biro Humas Kementerian Perdagangan. Dan ini rekan saya. Saya Claudia, anggota tim dari hubungan antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari narasumber, dari Bapak Ibu, penjelasan mengenai humas itu apa sih Pak? Untuk humas di Kementerian Perdagangan sendiri adalah satu unit yang menangani aspek-aspek kehumasan dan fungsi kehumasan di Kementerian Perdagangan, baik itu internal maupun ke eksternal. Beberapa kegiatan kehumasan kami diantaranya seperti liputan pimpinan, lalu juga kami ada kegiatan pembuatan siaran pers, dan juga menyesuaikan dengan zaman tentunya kami juga mengelola media sosial. Begitu beberapanya sih. Baik. Untuk Bapak sendiri sudah berapa lama bekerja di Humas Kementerian Perdagangan? Kebetulan sudah sekitar 14 tahun. Lalu ini kalau Ibu Klau Baru 4 tahun. Kalau Ibu Klau ini juga sering melakukan peliputan juga, pimpinan, juga pembuatan rilis juga, dan juga satu lagi, kalau di Kementerian Perdagangan tidak hanya terkait publikasi saja, tapi kami juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga legislatif ya, DPR dan sebagainya. Nah itu Buklau sering sekali itu di DPR. Keren sekali. Selanjutnya pertanyaan mengenai perjalanan karir itu bagaimana ya Pak? Dari Bapak sebelum masuk ke Kemendak sampai sekarang. Kalau perjalanan karirnya sendiri sebelum di Kemendak, saya kebetulan sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Itu kurang lebih sekitar setahun. Lalu masuk ke Kemendak, alhamdulillah sampai saat ini. Guys, untuk pertanyaan selanjutnya, public relation menurut Bapak itu ya kurang lebih seperti yang tadi sudah dijelaskan mengenai kehumasan di Kemendak ya. Kurang lebih fungsinya sebagai komunikan sebuah pesan sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Di sini khususnya mengenai kebijakan perdagangan, kegiatan di kementerian dan sebagainya. Kurang lebih itu sih PR bagi kami di Humas Kemendak, Humas Perdagangan. cara kerja sendiri Humas Kemendak itu gimana sih Pak? Dan apa saja sih biasanya? Cara kerjanya tentunya nggak beda jauh ya sama pihak di swasta. Tapi mungkin karena ini di pemerintahan tentu ada alur yang lebih jelas. Ya, sama dari pimpinan melakukan ke teman-teman di Batin, lalu lagi sedangkan untuk job desk-nya yaitu Bang Ri tadi meliput kegiatan diterima, lalu membuat publikasinya apa saja, yaitu tadi siaran pers, konten media sosial, apalagi Produk juga ada video, siaran pers, terus berita perdagangan, lalu kita juga kadang ada media fisik, ke media-media, lalu kurang lebih seperti itu sih.
jobdesk-nya. Dan satu lagi ya tadi menjadi jembatan komunikasi dari kami pemerintah ke masyarakat. Ya. Selama tantangan yang dihadapi selama bekerja di rumah sendiri itu apa sih, Pak? Tantangannya macam-macam ya. Kalau ada apa tantangannya selama ini? Terlalu dinamis sih Mbak. Jadi karena kita banyak bermitra dengan pihak luar, lembaga luar, ataupun pimpinan itu tidak bisa dipastikan agendanya kayak 7 hari ke depan atau 30 hari ke depan. Nah, Humas harus bisa dinamis, harus bisa fleksibel itu untuk mengikuti jadwal beliau. Jadi mungkin itu bisa jadi tantangan sendiri. Terus mungkin tantangan lainnya juga ya kan kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang terbagi-bagi ya, bagi-bagi tingkat pendidikannya, terus lalu cara pandangnya. Jadi ya disitulah kita sebagai pihak harus pandai-pandai menyesuaikan diri gitu, membawa diri gimana sih supaya apa yang dilakukan pemerintah dapat ditangkap oleh masyarakat sebagaimana maksud kita sebenarnya gitu dengan ya mungkin banyak sikap-sikap skeptis yang dan lain-lainnya. Itulah gimana kita meyakinkan dari rumah, gimana kita mengemas pesan yang disampaikan bisa sampai ke masyarakat yang beda-beda segmennya gitu. Oke, baik. Sejauh ini narasumber menduduki posisi PR terhadap apakah sudah ada bekerja sama dengan UMKM? UMKM sudah kita ini kalau di Humas sendiri kita udah beberapa kali mengadakan acara dengan kampus-kampus dengan pak termasuk dengan UMKM. Nah di acara tersebut tuh kita juga nggak sekedar mengundang para UKM sebagai peserta gitu. Ini kita nama acaranya sosialisasi kebijakan. Nah di situ kita mengundang mahasiswa, kita mengundang UMKM. Apakah sekedar mengundang? Enggak. Kita juga kadang mengajak mereka juga selalu mengajak mereka sebagai narasumber. Tidak sampai di situ juga kita selalu koordinasi dengan dinas perdagangan di daerah untuk selalu berkolaborasi sama UKM setempat untuk nantinya juga akan ada follow-up setelah acara tersebut gitu. Kita juga di setiap acara juga selalu ngasih merchandise kemudian juga kontak person yang dibutuhkan untuk bagaimana para UKM setempat bisa ikut pelatihan di kita itu selalu kita infokan gitu. Mungkin tambahannya ini bagian konten biasanya juga mengambil beberapa UMKM ini terus membuat liputan khusus kira-kira apa value yang diangkat oleh UMKM itu, produknya apa, udah ekspor kemana saja dan lain-lain. Jadi brand itu bisa lebih dikenal melalui konten atau channel yang dimiliki sama kalian. Jadi selain nama, kami juga selalu berusaha untuk mempromosikan UMKM daerah itu melalui media-media yang lain selain melalui kegiatan. Dari kerjasama tersebut itu ada dampak positif dan negatifnya ya? Berarti sih enggak ya. Yang negatifnya membuat sih enggak. Kalau udah tahu ada negatif kita nggak mungkin membuat kerjasama kan? Ya, jadi lebih banyak positif. Positifnya tentunya mudah-mudahan insya Allah ya usaha para UKM atau pelaku UKM dapat berkembang lagi gitu, dapat lebih dikenal lagi ya, dan yang sukses juga bisa memberikan manfaatnya, memberikan pengalamannya kepada yang lain gitu melalui kegiatan-kegiatan yang kami bikin, juga melalui aplikasi yang kami bikin. Kalau untuk sejauh ini, untuk saat ini tuh bagaimana sih Pak peran pemerintah di UMKM? Peran pemerintah di UMKM ya itu yang tadi seperti saya sebutkan, pemerintah bukan hanya Kemendak tentunya dari juga dari Kementerian Koperasi itu pasti selalu menggandeng UMKM
enggaknya membina kita pelatihan juga yang sedikit banyaknya akan memberikan manfaat kepada mereka melalui apa ya, melalui kita kami melalui pelatihan-pelatihan yang kami miliki. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa Lingkungan pemerintah. dukungannya ya, jadi dukungannya kami selalu mendukung dalam banyak kegiatan juga latihan. Jadi seperti Kemendak itu juga ada pelatihan ekspor. Ya. Nah itu juga terbuka loh para UKM untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi kami nggak hanya membina UKM untuk di level nasional, tapi juga kami mendorong mereka untuk bisa ekspor. Jadi UKM-nya untuk bos ekspor itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan tersebut bisa mengembangkan mereka juga. Itu salah satu dari sekian banyak program-program pemerintah untuk UKM. Kalau untuk strategi komunikasi yang diterapkan untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholder Kementerian Perdagangan itu apa sih Pak? Strategi komunikasi dengan stakeholder. Apa strategi komunikasinya? Strategi komunikasinya ya pasti sekarang kita lihat dulu stakeholder Kemendak siapa aja. Udah tahu belum stakeholder Kemendak siapa? Belum. Ya, stakeholder Kemendak tentunya para pedagang. Dari level UMKM sampai ke perusahaan internasional. Lalu tadi apa dari legislatif, lalu juga mahasiswa, teman-teman mahasiswa kayak teman-teman ini juga stakeholder kami. Apalagi kementerian lembaga lain stakeholder kami juga. Nah, balik lagi pertanyaannya baru tadi apa pertanyaannya? Bagaimana strategi komunikasinya? Strategi komunikasinya yaitu kami melakukan segala sosialisasi, segala publikasi melalui bermacam-macam media yang kami punya tadi dan kegiatan yang kami punya itu. Strateginya yaitu kami misalnya membuat sosialisasi kebijakan, lalu membuat siaran pers, atau mungkin kadang di sosial media juga kami sering mengadakan konten-konten yang menarik gitu. Jadi ya seluas itulah stakeholder Kemendak. Jadi strakonnya, strategi komunikasi kami membahasanya strakon gitu ya. Strakonnya adalah yaitu macam-macam itu tadi melalui media sosial, siaran pers, kegiatannya itu apa aja, sosialisasi kebijakan, lalu untuk dengan kementerian lembaga lain kami ada Bakohumas ya. Bakohumas itu adalah badan koordinasi dengan kehumasan kementerian lain. Dan setiap kementerian punya humas. Jadi kita juga bertukar pikiran kira-kira strategi mereka seperti apa yang bisa kita laksanakannya apa, terus kita juga share kayak gitu. Jadi strategi itu macam-macam, baik yang internal maupun eksternal. Eksternalnya pun juga berlapis-lapis tuh, mahasiswa, pedagang, pelaku usaha, apapun KL lainnya gitu. Apalagi tapi mungkin kalau dirangkum itu ini Mbak, kalau saya kepikirannya aktif dan responsif. Jadi aktifnya itu tanpa ada yang bertanya, kita selalu membuat konten kayak tadi dari ada rilis, terus konten production yang konsisten. Jadi kalau udah full nih Kemendak gitu, setiap hari itu pasti ada konten. Kalaupun pimpinan tidak sedang pergi, pasti ada konten yang lain. Nah itu cara aktif kami. Terus juga responsif itu, kami juga ada bagian keterbukaan informasi di humas. Tadi mungkin belum kesebut, dan itu udah berkali-kali dapat penghargaan Mbak, karena memang sangat responsif ketika ada masyarakat. Kami harus bersurat kemana? Ini peraturan untuk impor seperti apa? Itu bisa melalui kami, dan itu sangat responsif. Nah, selain juga tadi misalkan DPR, yuk kita bikin kegiatan bareng atau kementerian lain, kita bisa nggak nih diskusi tentang strategi digital. Nah kami berusaha untuk responsif untuk hal tersebut, termasuk mbak-mbak kesini kan kami responsif kan, itu dari strategi itu. Jadi apa aja tadi responsif? Aktif dan responsif sih. Aktif kan tanpa diminta, kita selalu ada yang
kami produksi, kami kasih gitu ya ke masyarakat. Tapi kalaupun ada permintaan dari luar, kami pun nggak akan berlama-lama untuk menanganinya. Responsif, aktif, dan aktual. Iya. Kami selalu berusaha seaktual mungkin memberitakan, menginfokan setiap ada kebijakan, kegiatan yang baru aja terjadi itu langsung kita ini. Jadi nggak perlu nunggu besoknya Mbak. Kadang rilis itu 5 jam gitu, atau konten udah malamnya pagi dilakukan, malamnya sudah bisa diakses oleh masyarakat. Misal Pak Menteri ke pasar A meninjau sembako gitu kan. Itu langsung kami itu bergerak cepat memberitakan, menyampaikan kepada seluruh stakeholder. Kalau bisa ya nggak lebih dari 5 jam ya. Sudah tersampaikan ke publik. Jadi tadi selakonnya yaitu Aktif, responsif, dan aktual. ya, Cara kerja Kemendak itu menjaga hubungan baik dengan mitra dagangan internasional dan mempromosikan perdagangan Indonesia itu bagaimana sih, Pak? Dengan mitra internasional. Salah satu utamanya melalui Trade Expo Mbak, itu salah satu event terbesar dari Kementerian Perdagangan. Nah, nanti mungkin untuk dilaporkan bisa dikulik sendiri Trade Expo. Jadi di situ tuh semua atas ataupun ITPC di luar negeri akan datang, lalu banyak UMKM yang akan hadir membuka booth, kami fasilitasi itu semua, dan kurasinya pun kami in charge situ. Kira-kira UMKM apa yang memang sudah dibina, sudah siap, dan langsung tuh Mbak kita cariin buyer juga, kira-kira yang akan beli produk rempah siapa nih, negara apa, lalu yang mau beli satu lidi negara apa, bayarnya siapa, dan seterusnya. Jadi itu yang paling real dan rutin dilakukan oleh Kemendak. Oh, yang sering pakai itu ya, Pak? Nah, itu mitra dagang, cara kami menjaga relasi ya seperti itu. Jadi kami datangkan, kami permudah ketika mereka membutuhkan produk UMKM dan sebagainya. Dan di Kemendak sendiri kami punya perwakilan perdagangan di hampir di seluruh negara ada perwakilan perdagangan. Itu ada dua macam nih, ITPC Indonesian Trade Promotion Center dan atas perdagangan. Nah, tugas mereka adalah mempromosikan Indonesia, produk segala hal yang berhubungan dengan Indonesia, produk maupun produknya juga multi produk. Nah, mereka selain mempromosikan, mereka juga mencari peluang pasar, mencari peluang pasar. Misal yang di Brazil, yang di negara-negara, di tiap negara deh, mereka mencari peluang pasar yang ada di negara tersebut. Misal udah ketemu nih, apa aja sih produk yang disukai di sana yang mereka nanti akan kesini. Selain itu mereka juga kadang aktif di acara-acara setempat. Misal di Amerika ada acara pameran makanan. Nah, mereka akan ikut serta tuh di situ tuh. Nggak hanya ikut serta, mereka juga mengundang langsung pelaku UMKM Indonesia atau perusahaan Indonesia untuk ikut serta langsung di sana. Kami yang fasilitasi, mereka yang fasilitasi. Nah, melalui kegiatan tersebut, akhirnya kan akan terjalin tuh antara peserta tersebut sama buyer-buyer potensial yang ada di negara tersebut. Buyernya pun juga bukan perorangan, perusahaan, level perusahaan di sana. Itu jadinya terjalinlah komunikasi yang tadi disebutkan, cara menjalin komunikasi, hubungan juga dengan perusahaan-perusahaan internasional. Jadi itu dia tadi perwadak kami. Ya, Ada anggota kan sih, Pak? Enggak. Pasti ada. Anggotanya iya banyak. Kalau untuk perdagangan luar negeri itu salah satunya pasti cultural sama bahasa sih Mbak. Karena kan UMKM kita tidak usah bahasa Spanyol deh, gitu, bahasa Inggris saja mungkin masih banyak yang kaku atau hikuk gitu. Nah, disitulah peran pemerintah dan juga mungkin menggandeng pihak-pihak yang lain juga Mbak. Jadi kan kerja baik pemerintah nggak cuma Kemendak juga ya. Jadi pasti ada misalnya kementerian UMKM atau Kementerian dan sejenisnya. Nah, dari edukasi sebelum barang siap dikirim, cariin buyer, yang memang salah satu hambatan yang sulit untuk ekspor adalah dari segi bahasa, karena itu kan komunikasi paling ada isunya, itu culturalnya. Dan setiap negara tuh syarat ekspornya beda-beda lah, yang kadang rumit. Nah, disitulah juga kami intervensi untuk mempermudah supaya UMKM-nya paham. Misalnya
produk itu di packaging harus ada netonya. Oh ya. Tuh, lalu harus ada 2 bahasa yang misalnya nggak bisa di instan, harus ada instan noodle. Nah, seperti itu kecil-kecil yang kadang kelewat, tapi kami edukasinya di sana. Hambatannya di situ. hambatan-hambatan yang terjadi antara perusahaan kita atau perusahaan sana. Nah, tapi untungnya Warna Finish sudah bisa Sudah sangat, ya. Menurut baik dari segi dari pengalaman mereka, koneksi-koneksi yang dimiliki, yaitu mudah-mudahan bisa membantu para pelaku usaha kita. Kalau bagi tim PA itu bagaimana sih Pak Bu merencanakan mengatasi konflik dengan stakeholder Kementerian Perdagangan, terutama dalam konteks perubahan kebijakan? Nah, itu kalau mengenai perubahan kebijakan emang nggak bisa ditutup, nggak bisa ditutup kemungkinan terjadinya konflik ya. Konflik kepada masyarakat kan maksudnya. Iya. Ya paling kita berusaha semaksimal mungkin mengemas penjelasan mengenai kebijakan tersebut dengan kemasan yang mudah dicerna dan lebih friendly lah gitu. Ya, misalnya kalau zaman sekarang mungkin TikTok gitu ya. Kalau yang ini kayak udah mudah ya, kayak TikTok, karena kita bisa mengemasnya, jadi bisa tune in ke komunitas kita gitu, ke masyarakat. Lalu kalau untuk yang generasi lebih umumnya lagi gitu ya, kalau umumnya mungkin yang memakai ibu-ibu ya kita langsung turun ke lapangan, misalnya pasar gitu, kita tunjukkan langsung gitu, nggak sekedar melalui tulisan, tapi kita tunjukkan langsung di lapangan, di pasar gitu. Mungkin bisa memberikan melalui penyuluhan, kurang lebih seperti itu sih. Sehingga mudah-mudahan itu konflik yang ada sedikit demi sedikit akan hilang. Untuk langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat citra dan reputasi Kementerian Perdagangan di mata stakeholder dan masyarakat umum secara keseluruhan itu bagaimana Pak? Mirip sama yang tadi sih Mbak, yang aktif, responsif dan aktual itu udah menyerupai lah semuanya. Strateginya itu kan melingkupi seluruh hal yang kami lakukan gitu di Humas. Tapi mungkin namanya tadi komunikasi krisis itu salah satu yang kami handle juga itu Mbak, ketika ada yang meminta audiensi. Nah, kami berusaha sebaik mungkin untuk juga terbuka dan setidaknya masyarakat tahu bahwa Kemendak itu melalui Humasnya kami welcome setidaknya untuk masukan-masukan atau ketika misalkan ada rilis dari pihak luar itu bisa kami sampaikan ke unit terkait jadi keluhan dan balik lagi kayak tadi keterbukaan informasi kami itu nilainya bagus Mbak. Nah, itu juga salah satu cara gitu ya ketika ada perubahan kebijakan yang mungkin cukup ramai di masyarakat, di pihak atau di tim itulah juga yang banyak bekerja yang akan jadi pintu ketika masyarakat mau bertanya, kami responsif. Jadi balik ke responsif yang tadi gitu Mbak, komunikasi krisisnya. Kalau Kementerian Perdagangan ini kan mengelola krisis atau situasi yang dapat mempengaruhi persepsi atau kepercayaan stakeholder terhadap kementerian itu bagaimana Pak? Kami kalau bentuk kehumasan ini sendiri ya kami biasanya mengadakan konferensi pers, dengan narasumber yang tentunya langsung kalau bisa mungkin ya yang terkait gitu. Kalau mungkin kalau Pak Menteri bisa ke dirjennya gitu. Lalu dalam konferensi pers tersebut tentunya akan misalnya krisisnya mengenai yaitu yang melalui persepsi gitu. Dan di konferensi pers itu kita jelaskan jelas-jelasnya. Terus kita hadirkan juga data-data yang kira-kira memang bisa dapat dipercaya. Karena data-data itu kan semua kan bicara dengan data kan. Jadi selain konferensi pers juga kita terus-terusan sih misalnya
membuat publikasi misalnya tentang krisisnya tentang apa ya, pasti kita akan bikin konferensi pers, mengundang media. Lalu di hari-hari berikutnya tetap kita nggak hanya berhenti di satu step aja, di hari-hari berikutnya kita akan melakukan balik lagi ke siaran pers atau pada media sosial selama mungkin sekitar seminggu atau ya tergantung isunya apanya. Jadi ya itu untuk krisis-krisis seperti itu ya memang dibutuhkan langkah yang kontinu dan juga efektif dan efisien dan tepat dan yang tepat gitu. Ini tambahannya kami sebisa mungkin punya relasi yang baik dengan media. Iya. Jadi konferensi pers salah satunya. Bahkan tanpa mereka minta, ya kami akan fasilitasi tuh gitu. Ini baru tadi ada konferensi pers untuk WTO ya dengan BPI karena mereka habis pulang dari event di sana. Jadi itu cara kami ketika media membutuhkan informasi dari Kementerian yang nantinya akan dibagikan lagi ke masyarakat, ya kami akan memfasilitasi itu. Itu juga cara untuk menjaga reputasi kami dan masyarakat akhirnya kan punya penangkapan bahwa wah Kementerian hadir terus nih, Kementerian proaktif nih untuk memajukan perdagangan. Jadi media adalah mitra kami. Itu secara eksternal. Sebenarnya mungkin ya di internalnya pun juga tersebut kita mengadakan rapat eksternal untuk menyiapkan menyusun strategi komunikasinya pada ya. Jadi ada teman berkala untuk mengelola krisis Supaya relasinya sama. ya. Oke, mungkin ini aja kali ya Pak Bu, wawancara sudah cukup 12 ya. Iya. Ditutup aja dia. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia kami wawancara. Selanjutnya, Nilainya harus bagus ya. Iya. Pada sini. Kami Bu, dosennya memang agak itu dikat ya. iya, tapi dikat. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini, teman-teman yang sudah membantu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.